Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Haji. Insya Allah kali ini kita akan membahas sedikit tentang beberapa soal yang berkaitan tentang tekanan hidrostatis, kemudian juga ada hukum Pascal dan ada juga gaya apung ya. Kurang lebih kita akan berlatih sekitar 5 soal ya. Kita akan bahas 5 soal itu. Oke. Nah, soal yang pertama, sebuah kubus kayu dengan panjang rusuk 10 cm ya, mengapung pada perbatasan antara minyak dan air gitu. Dengan sisi paling bawahnya itu berada 2 cm di bawah bidang batas minyak dan air ya. Kalau digambarkan kurang lebih seperti ini ya. Dia punya rusuk 10 cm. Nah, kemudian 2 cm-nya dia ada di air ya, dan 8 cm-nya ya ada di minyak gitu kan. Nah, tinggi kolom minyak dan air masing-masing 10 cm ya. Ini 10 cm ya minyaknya tingginya, dan juga airnya juga 10 cm gitu. Massa jenis minyak adalah 0,8 gram per cm kubik ya. Tekanan hidrostatis yang bekerja pada sisi paling bawah balok adalah berapa ya? Yang ditanya adalah tekanan pada sisi paling bawah balok ya, yang berarti ada di sini gitu. Oke. Informasi yang kita dapat itu apa aja? Nah, yang pertama itu rusuknya ya. Rusuknya adalah 10 cm gitu. Kalau dimeterkan jadi berapa nih? Ya, jadi 0,1 meter. Kemudian apa lagi informasinya? Ada kedalaman minyak ya, atau ya ketinggian minyaknya itu adalah 10 cm ya. Tapi kalau kita ngukur dari permukaan minyak ya berarti kedalaman gitu ya. Oke. 10 cm sama ya, jadinya 0,1 meter. Kemudian ada apa lagi? Ada kedalaman air ya. Kedalaman airnya itu 2 cm. Loh, kenapa Pak 2 cm? Iya, karena kita mengukurnya dari permukaan air. Kalau permukaan air ya, paling atas kan ada di sini ya. Bentar, mana kursor? Ya, ada di sini ya. Maka sampai sisi paling bawah kubus ya, nah, ini cuman 2 cm ya. Oke, maka airnya pun ini 2 cm. Atau kalau dimeterkan dia menjadi 0,02 meter gitu ya. Oke. Apalagi informasi yang kita dapat, ada massa jenis minyak ya, raw minyak. Raw minyak berapa? Raw minyaknya adalah 0,8 gram per cm kubik ya. Nah, karena ini juga belum dalam satuan SI ya. Nah, kita harus merubahnya ke satuan SI dulu ya. Nah, kita nggak perlu susah-susah, tinggal kali aja 1000 gitu ya. Maka kita dapat 800 kg per meter kubik gitu. Ada lagi kah yang kita dapat informasinya? Cukup ya. Tapi mungkin yang perlu saya tambahkan bahwa di sini massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik ya. Umumnya dianggap segitu ya. Walaupun mungkin kalau di literatur ada ya lebih sedikit lah gitu. Tapi kalau dibulatkan jadinya 1 gram per cm kubik ya. Atau kita kesatuan SI kan menjadi 1000 kg per meter kubik ya. Kemudian ditanya apa? Yang ditanya adalah tekanan hidrostatis ya. Ditanya adalah pH ya, P total. P total artinya ini ada 2 tekanan hidrostatis di sini ya. Ada tekanan hidrostatis dari minyak dan juga ada tekanan hidrostatis dari air gitu. Karena cairannya ada 2, karena fluidanya ada 2 ya. Ada minyak dan juga ada air ya.
Nah, maka tekanan hidrostatisnya double gitu. Bukan double sih. Jadi ya karena ada di minyak dan ada di air gitu ya. Masing-masing minyak memberi tekanan hidrostatis, kemudian air juga memberi tekanan hidrostatis gitu. Oke. Sekarang kita coba jawab ya. Nah, tekanan hidrostatis totalnya itu adalah tekanan hidrostatis air ditambah dengan tekanan hidrostatis minyak gitu ya. Kita tinggal masukkan aja angka-angkanya ya. Ya rumusnya dulu ya. Tekanan hidrostatis kan rho GH ya, berarti rho GH air ya. Kemudian ditambah dengan rho GH dari minyaknya gitu. Kita masukkan angka-angkanya 1000 kali 10 kali 0,02 ditambah 800 kali 1 kali 10 kali 0,1 ya. Maka hasilnya berapa? 1000 kali 10, 10.000. 10.000 kali 0,02. Maka 200 ya. Kemudian 800 kali 10 kali 0,1. Tetap 800 ya. Maka tekanan hidrostatis totalnya adalah 200 ditambah 800 gitu. Berapa? 200 tambah 800. Nah, 200 tambah 800 1000 ya, 1000 Pascal. Jadi tekanan total pada sisi paling bawah kubus ini ya. Sorry, bukan balok ya, kubus maksudnya. Kubus adalah berapa? 1000 Pascal gitu ya. Itu didapat dari air dan juga minyaknya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita beranjak ke soal yang kedua ya. Yang kedua ini sebuah penghisap P ya. Oke, jadi gambarnya begini. Sebuah penghisap P memiliki luas penampang 0,75 cm persegi ya. Nah, ini maksudnya apa sih ada gambar kayak gini? Nah, ini adalah wadah ya sebenarnya. Wadah ya, katakanlah mungkin itu kayak apa sih? Gelas ukur ya, gelas ukur gitu, tapi kemudian di bawahnya itu ada salurannya lagi ya, ada salurannya lagi. Kemudian di saluran itu diberikan sebuah penghisap P. Nah, penghisap itu apa maksudnya penghisap? Nah, penghisap di sini maksudnya adalah seperti katup ya, katup atau klep ya, ya kurang lebih seperti itulah. Gampangnya gini, kalau kalian pernah lihat suntikan kan ya, suntikan, nah itu ada yang apa, yang bisa didorong maju mundur ya, itu bagian yang hitam karet itu. Nah itu maksudnya itu penghisap gitu maksudnya ya. Nah, itu mempunyai luas penampang 0,75 cm persegi ya. Nah, ini nih si penghisap ini punya luas penampang 0,75 cm persegi yang dapat bergerak bebas ya. Jadi bisa maju mundur tanpa gesekan gitu maksudnya ya, bergerak bebas itu. Sehingga dapat menekan pegas sejauh X gitu ya. Nah, dia bisa menekan pegas sejauh X ini. Oke, jika konstanta pegasnya adalah 75 Newton per meter ya, dan massa jenis zat cairnya adalah 500 kg per meter kubik ya. Nah, yang ditanya adalah X-nya itu berapa dalam cm gitu. Oke, mungkin kasusnya sebenarnya begini ya. Jadi ada sebuah wadah ini ya, katakanlah belum ada cairannya ya, wadah ini belum ada cairannya gitu kan awalnya ya. Kemudian diisi air sehingga penghisap yang tadinya posisi P-nya adalah di sini, dia jadi tertekan ke sini ya, tertekan sejauh X gitu ya. Nah, yang ditanya adalah berapa X-nya jika kedalaman airnya itu adalah 1 meter ya, dan massa jenis airnya adalah 500 kg per meter kubik. Nah, berapa nih tertekannya sejauh apa gitu kan yang ditanya itu.
Oke, ini sebenarnya ada dua prinsip ya di sini. Yang pertama ada apa? Ada tekanan hidrostatis ya tentu saja di sini karena dia ada air yang memiliki kedalaman dan juga apa di sini pegas ya. Pegas, maka pegas ini berkaitan dengan elastisitas ya, hukum Hooke ya di situ. Oke. Kita kumpulkan lagi ya. Kumpulkan dulu informasi apa yang kita dapat ya. Nah, pertama ada luas penampangnya 0,75 cm kubik persegi, sorry. Nah, jadinya kalau kita kemeterkan menjadi 0,000075 meter persegi ya. Oke. Naik 2 tingkat ya, maka dibagi 100 ya, tapi ini kan persegi ya, jadi naiknya 10.000. Oke, kemudian konstanta pegasnya adalah 75 Newton per meter ya. Nah, kemudian massa jenisnya adalah 500 kg per meter kubik dan kedalamannya adalah 1 meter gitu. Oke, yang ditanya adalah X ya, atau perpindahan piston penghisap ya, penghisap P ini. Oke, kita jawab. Nah, di sini ada dua prinsip ya. Pertama tentang hukum Hooke ya, dan juga ada tekanan hidrostatis. Nah, kita mau prinsip yang mana dulu yang kita pakai coba? Kita pakai yang mana dulu coba? Nah, yang utama tentu saja yang hukum Hooke ini ya. Walaupun ini materinya tekanan hidrostatis, tapi hukum Hooke ini yang lebih utama. Karena apa? Yang ditanya adalah apa? Adalah perpindahan penghisapnya ya. Perpindahan penghisapnya, atau kalau di bahasa elastisitasnya itu sama aja dengan apa? Pertambahan panjang ya, atau di sini ya karena ketekan jadinya pengurangan panjang gitu ya, atau delta X gitu. Kalau di hukum Hooke ya, maka kita tulis aja dulu ya, F sama dengan K kali delta X ya. F-nya itu gayanya, kemudian K-nya adalah konstanta pegas, sedangkan delta X-nya itu adalah apa? Nah, perpindahan ininya ya, pistonnya ya, perpindahan penghisapnya yang tertekan itu berapa ya, perubahan panjangnya juga gitu maksudnya. Oke, maka kita masukkan angka-angka yang ada ya, itu kan ada apa, konstanta pegas 75 Newton per meter ya, dan perubahan panjang pegasnya itu adalah X ya. Oke, yang ditanya adalah X-nya nih. Cuman F-nya ini kita nggak tahu gitu, makanya kita cari F-nya dulu gitu. Bagaimana nyari F? Nah, kalau kita lihat ya, ini kan ada tekanan hidrostatis ya. Nah, dan kita tahu hubungan antara tekanan dan gaya itu apa? Nah, hubungannya adalah F per A ya. P sama dengan F per A ya. Atau ya, F ini sama dengan P kali A ya. P kali A. Nah, kita kali silang aja. Ya, tahu kan ya? Tinggalin aja kan, A-nya kalikan dengan P ya, dapat F gitu kan. Oke. Nah, di sini tekanannya ya, tekanan apa nih? Ya, kita tahu karena itu adalah cairan yang memiliki kedalaman tertentu, maka di kedalaman itu dia punya tekanan hidrostatis. Dia punya tekanan hidrostatis, maka tekanannya adalah tekanan hidrostatis yang P-nya itu. F sama dengan P kali A-nya gitu. Ya. Nah, tekanan hidrostatis itu bisa dicari dengan apa? P sama dengan rho kali G kali H gitu ya. Oke, maka F sama dengan rho GHA ya. Nih. Ya, P-nya ini rho GH substitusikan ke P yang ini, maka jadinya adalah F sama dengan rho GH dikalikan dengan A gitu. Ya. Oke, kira-kira besarannya diketahui semua nggak? Kita coba lihat ya. Rho diketahui ya, itu 500, kemudian G-nya 10 kan.
hanya kedalaman 1, A-nya ada. Wah, semua udah ada. Nah, tinggal hitung aja nih dapat X-nya pasti ya. Oke, kita substitusikan dulu tapi ya ini F-nya ke sini ya. Oke, maka kita dapat rho GHA sama dengan 75X gitu. Ya. Nah, kalau sudah kita tinggal masukkan angka-angkanya ya karena semuanya sudah tersedia gitu. Kita masukkan angka-angkanya 500 kali 10 kali 1 kali 0,000075 ya sama dengan 75X gitu. Oke. Ya, kita lihat gimana nih cara menyelesaikannya. Ini ada 0, ini ada 0, ini ada 0 ya. Ini 5000 kalau dikali. Kemudian ini ada 0, 0, nah ada. Kalau dikali ya sama aja kebagi gitu kan ya. Atau gini. Ya, ini 3 nolnya dicoret. Nah, ini 3 nolnya juga dicoret gitu ya. Maka tinggal dapat 5 kali 0,075 sama dengan 75X gitu. Oke, ada yang sama nggak kanan kiri? Ada ya. Ini yang kiri ada 75, ini yang sebelah kanan juga ada 75, bisa dibagi ya. Nah, 75-nya dibagi aja. Maka yang sebelah sini dapat 1, yang sebelah sini dapat 0,001 ya. Nah, maka gini. Oke, 0,001-nya kalikan dengan 5 ya, maka dapat 0,05 sama dengan X-nya. Oh, ternyata ini 0,005. Tapi ingat, ini dalam meter ya. Kalau di sentimeter kan jadi gimana? Ya udah, komanya geser aja ke kanan 2 gitu ya. Oke. Nah, jadinya seperti ini. X sama dengan 0,5 cm ya. Setengah senti aja gesernya. Oke. Bisa ya? Nah, selanjutnya kita punya contoh tentang pengaplikasian hukum Pascal ya. Contohnya begini. Sebuah pompa hidrolik memiliki penghisap input ya dengan diameter 10 mm dan penghisap output dengan diameter 40 mm gitu. Suatu gaya input sebesar 50 Newton akan menghasilkan gaya output sebesar berapa gitu. Oke, kita gambar aja dulu ya pompa hidroliknya ya. Kurang lebih seperti ini. Ya. Ada penghisap input nih yang kecil nih. Ini diameternya adalah 10 mm ya. Kemudian ada penghisap output ini yang besar diameter, oh ya, gayanya adalah 50 Newton ya di inputnya itu. Kemudian ada penghisap output, nah ini sebesar 40 mm gitu ya. Nah, yang ditanya adalah akan menghasilkan gaya output sebesar berapa, karena yang ditanya adalah FO ya. Oke, bisa ya? Oke. Sekarang kita tahu bahwa ini adalah memakai prinsip Pascal ya, atau hukum Pascal. Maka persamaannya adalah apa? F1 per A1 sama dengan F2 per A2 gitu ya. Apa? Gaya pada penghisap yang kecil dibagi dengan luas penampangnya ya, sama dengan gaya pada penampang yang besar dibagi dengan luas penampangnya ya. Atau ya FI per AI sama dengan FO per AO ya. Input dan output ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal apa? Masukin angkanya. Ntar dulu kita lihat. Karena di sini yang diketahui adalah gaya dan juga diameternya. Nah, tapi kalau hukum Pascal ini mintanya dengan luas gitu. Gimana nih? Luasnya itu bisa dicari dengan diameter gitu. Bisa kan ya? Bisa. Gimana nih? Oke. Karena
pistonnya ini adalah lingkaran ya. Kenapa kita tahu lingkaran? Ya karena di situ katanya diameter gitu ya, berarti kan lingkaran. Ya, karena luas lingkaran gimana? A sama dengan pi r kuadrat gitu ya. R-nya itu adalah jari-jari. Nah, ini jari-jari nih gimana nih? Belum sampai diameter. Ya, tapi kita tahu bahwa hubungan jari-jari dengan diameter itu adalah jari-jari itu adalah diameter per 2 ya, atau jari-jari adalah setengah diameter. Nah, maka kita masukkan D per 2 itu ke yang A-nya itu. A sama dengan pi kali D per 2 kuadrat ya. Maka kita masukkan ya A-nya itu ke persamaan hukum Pascal yang ini nih. Ya, oke, maka jadi Fi per pi kali DI kuadrat per 4. Loh, per 4 kenapa per 4? Ya ini kan kuadrat ya, duanya. Tuh. Jangan keliru ya, biasanya anak-anak suka ini D-nya doang yang dikuadratin, duanya enggak gitu. Padahal ini harus dikuadratkan juga. Oke. Sama dengan F0 ya, F0, F output per pi D output kuadrat per 4 ya. Oke, kan kira ada yang sama nggak? Ada apa? Pi. Nah, pi-nya sama. Kalau pi-nya sama, maka kita bisa bagi. Ada yang lagi yang sama nggak? F-nya. Iya, F-nya. Tapi kan Fi sama Fo beda. Apa yang sama? 4-nya ya. 4-nya sama, maka 4-nya kita bisa bagi ya. Oke, kita masukkan angkanya. 50 per 10 kuadrat sama dengan F0 per 40 kuadrat. Loh Pak, itu kan satuannya masih dalam mm gitu. Dalam milimeter gitu. Nggak apa-apa, satuannya dalam milimeter. Karena keduanya sama-sama milimeter ya, kanan kiri gitu. Jadi nggak masalah. Kalau nggak percaya, nanti silakan aja komenterin gitu. Komenterin aja. Coba aja sama nggak gitu. Tapi saya yakin sama. Oke, 50 per 10 kuadrat FO per 40 kuadrat. Kalau kita hitung menjadi 50 per 100 sama dengan FO ya per 1600. 100, 1600 ya, nolnya 2 bisa kita bagi ya. Maka tinggal 50 per 1 sama dengan FO per 16. Ya berarti tinggal 16 kali 50 berapa? 16 kali 50 ya. 800. Oke. Jawabannya 800 Newton. Bisa ya? Oke. Baik, selanjutnya permasalahannya adalah tentang gaya apung ya. Contohnya soalnya begini. Sebuah benda yang massa jenisnya sama dengan massa jenis air ya, ρ, berada di dasar kolam air yang kedalamannya H gitu. Jika percepatan gravitasi G, massa benda M, volume benda V ya, besar gaya normal dari dasar kolam pada benda adalah berapa Newton gitu. Oke. Pada kasus ini ya kita tahu bahwa bendanya itu adalah tenggelam ya karena dia ada di dasar kolam, begitu kan ya? Nah, karena ada dasar kolam, dia tenggelam. Nah, maka ketika menyentuh bidang sentuh dia akan dapat gaya normal. Oke. Nah, sekedar tips dari saya kalau untuk mengerjakan soal gaya apung ya, paling enak sebenarnya itu adalah pakai hukum 1 Newton ya. Bendanya itu kan dia diam gitu kan, dia nggak bergerak ya. Jadi bisa pakai hukum 1. Nah itu kan sangat mudah sekali kalau kalian pakai hukum 1 itu. Nah kita coba ya. Oke, kurang lebih seperti inilah gambarnya ya. Nah kalau bendanya itu tenggelam, sebenarnya dia dapat gaya apa aja sih gitu yang membuat dia tenggelam gitu kan ya. Oke, kalau tenggelam berarti kondisinya itu apa? Gaya apungnya ya, itu tidak cukup untuk menahan berat dari beban itu ya. Atau bebannya itu
lebih berat daripada gaya apunya gitu kan ya. Cuman di sini eh, dia ada gaya normal ya yang menahan. Sebenarnya kalau misalkan gaya normalnya itu nggak ada ya, atau nggak ada dasarnya, dia kan akan terus ke bawah gitu kan, tenggelam ke bawah terus ya. Tapi karena ada yang menahan, ya ada gaya normalnya dia, maka ya udah gitu, tetap. Jadi udah nggak bergerak lagi, atau alias dia udah diam gitu kan. Kalau diam tinggal pakai hukum Newton aja udah selesai gitu kan ya. Oke, jadi ini nih gaya-gaya yang ada di dialami oleh balok itu. Ada gaya berat, ya emang dia punya gaya berat kan karena dia bermassa. Kemudian ada gaya apung, tentu saja ada gaya apung ya, dari mana? Dari airnya otomatis gitu kan. Terus ada juga gaya normal ya. Normalnya dari mana nih yang ngasih gaya normal gitu? Yang ngasih gaya normal ya bidang gitu kan, bidang yang ada di bawah gitu kan. Ada gaya normal yang diberikan oleh bidang yang ada di bawah balok itu. Arahnya kemana? Ya tegak lurus bidang sentuh ya. Jadinya ke atas. Oke, kita udah dapat gaya-gayanya. Sekarang kita pakai hukum 1 ya. Oke, hukum 1. Sigma F sama dengan 0 gitu kan. Karena dia emang udah diem di situ gitu. Ya udah kita pakai hukum 1 aja gitu. Ya, kita masukin ya, N ditambah FA min W sama dengan 0 ya. N ditambah FA min W sama dengan 0. Oke, kenapa begitu ya? Karena N sama FA kan itu searah ya. Sedangkan W-nya itu berlawanan arah ya, W-nya ke bawah sendiri. Oke. Apakah boleh Pak yang W-nya positif? Boleh, W-nya positif, tapi ya N sama FA-nya itu harus negatif ya, karena berlawanan dengan W. Ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, W-nya pindah ke ruas kanan ya. Oke, kita selanjutnya? Yang ditanya apa sih? N ya. Oke, N. Karena yang ditanya N berarti FA-nya juga harus minggir ya. FA, kamu sana pergi gitu kan. Oh, diuraikan dulu. Oke. FA itu kan rho GV ya. Rho-nya itu apa? Rho-nya itu adalah massa jenis fluidanya, kemudian G-nya itu adalah percepatan gravitasi, dan V-nya adalah volume benda tercelup. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Volume benda tercelup ya. Jangan sampai salah, bukan volume benda secara keseluruhan ya. Kalau nggak tercelup kan beda lagi kasusnya gitu kan. Juga bukan volume air ya, bukan volume fluida. Volume bendanya yang kecelup ya. Kalau emang kecelup semua ya berarti sama dengan volume benda gitu kan. Sama dengan mg. Oke, sekarang rho GV, ayo kamu pergi. Oke, jadi N sama dengan mg min rho GV. Oke. Seperti itu saja ya. Sudah, karena emang ditanya adalah N-nya dan nggak ada angkanya, maka hasilnya udah selesai. Oke, soal selanjutnya. Sebuah balok kayu dengan massa 10 kg dan massa jenis 0,8 gram per cm kubik ya, tepat tercelup seluruhnya di bawah permukaan air. Jika akan tercelup ya semuanya di permukaan air, di bawah permukaan air sedikit gitu kan ya. Jika di atas balok itu diletakkan sebuah pemberat gitu, supaya tercelup seluruhnya dia harus dikasih pemberat ya. Mungkin kalau nggak dikasih pemberat dia akan tercelup sebagian gitu, maksudnya gitu. Jika massa jenis air dianggap 1 ya, itu kan 1 ya biasanya, dan gravitasinya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, massa pemberatnya adalah berapa? Oke, mungkin ilustrasi gambarnya itu seperti ini ya. Ada beban dan juga ada pemberat ya. Oke. Informasinya apa aja? Ada massa benda 10 kilo gitu kan. Kemudian ada rho benda 0,8 gram per cm kubik ya.
atau jadinya 800 gram per cm kubik. Kemudian juga ada rho air, itu 1 gram per cm kubik atau 1000 kilogram ya. Ini salah. Ini harusnya kilogram ya, kilogram per meter kubik. Ini juga kilogram per meter kubik. Sorry, belum diedit. Oke lah, tapi kalian pasti tahu ya sebenarnya ya. Oke. Nah, kemudian ada gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat ya, 10 meter per second kuadrat. Oke. Yang ditanya adalah apa? Massa pemberat. Ya, kita pakai hukum 1 ya, seperti biasa, sigma F sama dengan 0. Kenapa pakai hukum 1? Ya, karena dia posisinya udah nggak gerak ya. Jadi emang diem kondisinya gitu. Kondisinya diem. Dia nggak gerak ke bawah, maka kita bisa leluasa memakai hukum 1 Newton. Oke. Nah, kita lihat dulu nih gaya-gaya apa aja yang ada dalam sistem itu ya. Kan dia punya massa ya, jadi punya gaya berat W ya. Nah, tapi catatan nih, W-nya ini adalah W total gitu, jadi bukan W balok doang gitu ya, atau W pemberat doang ya, W total gitu. Kita pakainya W total. Nah, kemudian dapat gaya apung kan dari air itu ya. Kemudian ada apa lagi? Ya udah, nggak ada lagi kan, dia nggak ada gaya normal gitu. Dari bidang yang di bawah ya. Oh Pak, ada gaya normal dong dari misalkan dari balok ke penghisap, dari balok ke pemberat dan dari pemberat ke balok. Iya betul, memang ada gaya normal, tapi karena saling berlawanan gitu kan, jadi udah habis ya, berarti tinggal itu aja. W total aja ya, kita masuknya pakai W total, kita kerjakan pakai W total. Oke. Nah, maka FA min W total sama dengan 0 ya. Boleh juga W total min FA sama aja nantilah ya, maka FA sama dengan W total ya. W totalnya itu kan massa pemberat tambah massa beban ya, dikalikan dengan percepatan gravitasi ya. Jadi rho GV sama dengan MB plus MP ya, kalikan G gitu. Massa benda ditambah massa pemberat kali G ya. Nah, FA-nya kita uraikan menjadi rho GV ya. Nah, rho GV. Oke. V-nya apa nih? V apa dong? V-nya dong. Apa saya jangan ketuker. V-nya itu adalah volume berat tercelup ya. Berarti yang tercelup kan cuma baloknya ya. Berarti volume balok gitu. Ya. Tadi situ juga nggak dikasih tahu ya massa pemberat ya, kan yang dicari ya. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Oh iya, sebelum itu di sebelah kiri ada G, sebelah kanan ada G, kita bisa bagi. Oke, jadi tinggal rho V ya sama dengan MB ditambah MP gitu ya. Oke, dan kita tahu ya, untuk massa jenis itu ya hubungannya adalah M per V. Rho sama dengan massa per volume. Ya. Oke, karena Rho sama dengan massa per volume gitu kan. Jadi volume itu dapat diuraikan dengan apa? Dapat ya di ini ya perkalian silang ya. VB sama dengan MB per rho B. Ya, jadi V bendanya ini ya, V-nya ini ya, disubstitusikan dengan MB per rho B gitu kan ya. Oke, kenapa sih V-nya harus disubstitusikan gitu, kenapa harus diganti? Gini, kita kan mau nyari ini kan, kita mau nyari massa pemberat ya. Kalau massa benda udah diketahui ya, rho ini adalah rho apa? Rho air ya. Rho air juga udah diketahui ya. Rho air. Nah, yang jadi pertanyaan adalah V-nya ini, V benda yang tercelupnya. Kita kan nggak tahu V-nya berapa gitu kan, tapi bisa dicari tahu ya.
V itu punya hubungan dengan rho dan juga dengan M ya. Nah, di sini diketahui M bendanya berapa ini? 10 dan rho bendanya adalah 800 ya. Nah, maka bisa nih kalau V-nya itu udah disubstitusikan ya. Maka V yang ini ya kita substitusikan dengan apa? MB per rho B gitu kan ya. Oke. Rho kali MB per rho B ya, ini substitusikan ke sini ya. Sama dengan MB per MP ya. Oke. Kita masukkan angkanya. 1000 ya dikalikan dengan 10 per 800 sama dengan 10 ditambah MP. Nah, tinggal MP-nya doang, berarti kita tinggal ngitung aja nih supaya dapat MP-nya ya. Oke. Ya. Nah, ada 1000, ada 800 ya. Maka bisa dibagi nih. Ya, nolnya 2 coret. Nah, maka tinggal 10 kali 10 dibagi 8. 10 kali 10 100 dibagi 8 berapa? 12,5 ya. Oke, 12,5 sama dengan 10 ditambah MP. Maka MP-nya berapa? Ya 10-nya pindah ke kiri ya. 12,5 dikurang 10 sama dengan MP. Maka MP-nya adalah 2,5 kilogram. Gitu ya, bisa ya. Massa pemerannya adalah 2,5 kilogram. Sip, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.